Saya record dulu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. siang Mbak Sumiati. Baik, ini kan kita masuk ke sesi yang belum saya vikon ya. Berarti sesi 11, 12, 13 gini ya. 11 12 itu satu materi, kemudian sesi 11 12 satu materi, 13 14 itu juga satu materi ya. Jadi kalau sempat sekalian saya jelaskan ya terkait anggaran kas. Kita masuk dulu untuk membahas anggaran piutang. Nah, ini mungkin rekan-rekan juga sudah baca ya terkait anggaran piutang. Jadi sudah pasti ya saya yakin familiar ya mengenai kata piutang, yang mana artinya terjadi ketika perusahaan menjual produknya secara kredit ya, maka akan timbul yang namanya piutang. Nah, di sini piutang adalah salah satu bentuk investasi. Kenapa dia bentuknya investasi? Kalau rekan-rekan mempelajari pastinya sudah mendapat pengantar akuntansi ya. Untuk piutang itu kalau nggak salah di pengantar akuntansi kedua ya piutang termasuk ke dalam yang namanya akun aset, yang mana jika bertambah posisinya akan berada di debit dan berkurang posisinya akan berada di kredit. Nah, kemudian dikatakan bahwa piutang adalah salah satu bentuk investasi yang mana juga dikatakan bahwa dia sama halnya seperti persediaan, yang mana merupakan salah satu bentuk investasi. Artinya kedua piutang dan persediaan itu merupakan atau bersifat liquid, yang artinya mudah dicairkan, atau di sini cairkannya dalam bentuk uang. Maka dikatakan bahwa piutang adalah salah satu bentuk investasi. Nah, pada umumnya piutang di sini perusahaan timbul seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal karena terjadinya transaksi penjualan secara kredit terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Maka anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang ya. Ini rekan-rekan harus sudah paham apa arti dari piutang, kemudian anggaran piutang. Nah, manfaatnya untuk apa sih dibuatnya anggaran piutang? Nah, di sini ada 3, yang artinya di sini dapat memperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu, kemudian dapat mengetahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih, dan yang ketiga adalah dapat memperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Jadi manfaatnya ada 3, melihat posisi piutang, kemudian mengetahui jumlah piutang yang memang saatnya sudah waktunya untuk ditagih, kemudian memperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang di sini ada: pertama, anggaran penjualan, kemudian persaingan di pasar, posisi perusahaan, adanya persyaratan kredit, kemudian kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan hutang, perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit terhadap aktiva-aktiva lain selain barang-barang hasil produksinya. Kemudian bagaimana cara kita menyusun anggaran piutang? Maka ada langkah-langkahnya. Nah, pertama adalah kita perlu menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan besarnya jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulanan. Kemudian menentukan besarnya bad debts. Ini artinya piutang tidak tertagih ya, atau piutang tak tertagih. Kemudian mengetahui atau mengidentifikasi term of credit atau persyaratan kredit ya. Misalnya dalam penjualan kredit ditentukan bahwa besarnya piutang yang diterima pada bulan tersebut sebesar 80%, kemudian 10% pada 1 bulan berikutnya, dan 10% lagi pada 2 bulan berikutnya.
Jadi kalau yang diterima itu 80%, sisanya artinya 20% kan. Nah, ini dibagi-bagi lagi, ini contoh persyaratan ya. 10% 1 bulan berikutnya, 10% lagi 2 bulan berikut. Kemudian perhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Dan kemudian yang terakhir adalah kita perlu menyusun dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis. Ini ada contoh skema ya dari penjualan secara kredit, di mana di sini diketahui penjualan perusahaan pada bulan Januari sebesar 100.000. Dari jumlah ini diketahui bahwa besarnya penjualan tunai adalah 50%. Kemudian dari total penjualan, besarnya penjualan kredit adalah 50%. Jadi 50% secara tunai, 50% lagi secara kredit. Jadi penjualan 100.000, skema penjualannya adalah 50% secara tunai, 50% secara kredit. Nah, dari total penjualan term of credit adalah 70% pada bulan penjualan, 20% pada bulan sesudahnya, dan 10% pada 2 bulan sesudahnya. Dari skema persyaratan kredit ketika perusahaan memberlakukan penjualan secara kredit, artinya kan 50.000 ini perlu dilunasi ya. Nah, ini perlu dilunasinya ada skema-skema tertentu. Jadi 70%-nya pada bulan penjualan, kemudian 20%-nya di sini ya. 1 bulan sesudahnya, dan 10%-nya lagi 2 bulan sesudahnya. Kan kalau digabungkan menjadi 100%. Artinya dia 50.000 ini harus terkumpul sesuai dengan persyaratan kredit. Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini ketika perusahaan memberlakukan penjualan secara kredit, artinya harus ada poin penting yang dicatatkan bahwa kemungkinan akan ada berapa sekian persen gitu ya terkait penjualan piutang yang tidak dapat ditagih atau yang disebut dengan bad debts gitu ya. Pasti ada kan ya. Nah, sisa ini berapa persen yang tidak dapat ditagih atau bad debts-nya ini perlu diestimasi oleh perusahaan. Di sini adalah 5% dari penjualan. Artinya dari 50.000 yang perlu ditagih ini kemungkinan ada 5%-nya, yaitu sebesar Rp2.500. Kemungkinan tidak dapat ditagih. Artinya piutang bersihnya berapa? Yaitu 47.500 setelah diestimasi ada 2.500. Maka 47.500 ini akan ditagih sesuai dengan persyaratan kreditnya. 70% di bulan penjualan, 20% di 1 bulan sesudahnya, dan 10% pada 2 bulan sesudahnya. Ini ya bentuk dari skema penjualan perusahaan secara kredit. Nah, ini ada kemungkinan lain yang terjadi adalah apabila dikatakan bahwa 10% dari penjualan kredit dianggap piutang tak tertagih. Kalau tadi sekitar berapa? 5%-nya, nah ini 10%-nya ya. Artinya skemanya kan berubah lagi. Dari penjualan kredit dianggap piutang tak tertagih, maka yang terjadi dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut dengan persyaratan kredit yang baru. Misalkan 50%-nya dibayar tunai, kemudian 50% dari penjualan kredit dibayar 1 bulan sesudahnya, kemudian 40% dibayar 2 bulan sesudahnya, dan 10%-nya merupakan penjualan kredit dianggap piutang tak tertagih. Artinya di mana penjualannya seharga 100.000, 50% secara tunai, 50% lagi secara kredit, dengan porsi ya yang berbeda dari yang sebelumnya. Artinya di sini ada 10% merupakan piutang tak tertagih. Maka yang dapat ditagih sesuai dengan persyaratan kredit adalah 50% 1 bulan sesudahnya, kemudian 40% 2 bulan sesudahnya. Itu ya. Nah, ini sesuai dengan prosentase
dari skema persyaratan kredit. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh kasus atau studi kasus yang mana di sini kita akan diminta untuk menyusun schedule penerimaan piutang dan anggaran piutangnya. Nah, kita perlu tahu kita perlu hitung dulu ya dari rencana penjualan. Di sini sudah ada datanya. Rencana penjualan perusahaan kecap asli tahun 2022. Yang mana di sini ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 dengan datanya masing-masing. Kemudian kita perlu tahu ada data lain yang tersedia untuk melengkapi bagaimana kita menghitung piutangnya ya. Nah, data lainnya apa? 20% dari penjualan dilakukan secara tunai. Artinya 20% di triwulan 1 kan di sini 24.400. Berarti 20%-nya dilakukan secara tunai. Nah, sisanya merupakan penjualan kredit dengan syarat penjualan 210 N30. Ini ada yang tahu nggak? Rekan-rekan artinya apa? Ada yang tahu? 210 N30. Coba Mas Jeffries tahu atau Mbak Sumiati maksud dari syarat penjualannya ini? Atau Pembayaran harus dilakukan pada tanggal 2 bulan 10 ya, Bu ya. Nah, ini Agak lupa tuh. baik. Jadi gini, untuk syarat penjualannya 210 artinya jika pembayarannya dilakukan kurang atau sama dengan di dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan diskon 2% gitu ya. Jadi 2 ini persentase diskon yang akan didapatkan jika melunasi piutangnya atau tagihannya dalam waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari. Nah, sisanya artinya N-nya ini dapat dipenuhi atau dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. Jadi 210 N30 gitu ya. Kemudian di sini pola pengumpulan piutangnya adalah 50% dari piutang diterima pada triwulan penjualan yang memanfaatkan periode diskon. Jadi pola pengumpulannya untuk setiap triwulannya ini 50% dari piutang diterima pada triwulan penjualan yang memanfaatkan periode diskon. Jadi sekitar 50% akan memanfaatkan diskonnya ini, yaitu 2% ini. Kemudian 30%-nya diterima pada triwulan penjualan yang tidak memanfaatkan periode diskon. Artinya sisanya itu 30% ini tidak memanfaatkan diskon tersebut. Nah, 20% dari piutang diterima pada triwulan berikutnya setelah penjualan. Jadi pada triwulan 1 skemanya kan 50% menggunakan diskon, 30% tidak menggunakan diskon, 20%-nya artinya dibayar pada triwulan kedua walaupun nanti dicatatkan di triwulan 1 karena dia akan diterima pada triwulan berikutnya setelah penjualan. Sama ya skemanya untuk triwulan 1, triwulan 2, 3, dan triwulan 4. Nah, kita masuk ya ke dalam penyelesaiannya. Kita masuk dulu ke triwulan 1. Jadi di sini penjualannya adalah 24.400. Kemudian 20% dari penjualan dilakukan secara tunai. Artinya dibayar secara tunai 20%-nya. Dari 100, 20% dibayar secara tunai dikalikan dengan penjualan. Yaitu 4.880. Sisanya apa? Sisanya adalah menggunakan kredit. Jadi 80% atau sekitar 19.520 ini akan kita tagih yang mana menggunakan pola pengumpulan piutang tadi ya. Jadi dia hanya membayar 4.880 secara tunai, sisanya 19.520 menggunakan penjualan atau pola secara kredit. Maka kita hitung penerimaan piutang dengan 3 pola tadi. Yang pertama adalah
bahwa dikatakan 50%, nah ini 50% ya, akan menggunakan diskon. Jadi pada triwulan 1, 50% akan menggunakan diskon. Jadi 50% ini kita kalikan dengan penjualan kreditnya, hasilnya 9.760. Kemudian kita kurangi dengan diskon, yaitu 2% dari 9.760 adalah 195. Maka pola yang pertama akan menghasilkan atau mengumpulkan 9.565. Kemudian ditambah dengan pola kedua yaitu 30%-nya dikalikan 19.520, maka akan menghasilkan atau mengumpulkan 5.856. Total yang dapat dikumpulkan atau penerimaan piutang adalah 15.421 di triwulan 1, namun masih kurang kan? Masih kurang adalah 20%-nya. Nah, ini 20% pada triwulan kedua. Jadi meskipun dia masih termasuk ke dalam penjualan triwulan pertama, namun dibayarkan pada triwulan kedua. Bentar ya. 6 bulan lagi Jadi dibayarkan pada triwulan kedua. Jadi nanti akan kita catatkan pada triwulan kedua. Sebesar berapa di sini? Jadi 20% kali 19.520 hasilnya adalah 3.904. Maka kalau kita totalkan yang akan kita terima atau piutang bersihnya adalah 19.325. Karena ini kenapa tidak sama? Karena dipotong oleh diskonnya yaitu 195. Jadi ini ya yang akan kita tagih, artinya piutang bersih yang akan kita terima ya di triwulan pertama. Bagaimana triwulan kedua juga sama menghitungnya. Nanti akan dapat piutang bersihnya 20.196. Ketiga juga sama. Dan keempat, cara perhitungannya pun sama. Ada nah di sini perbedaannya ketika di triwulan 4, ketika piutang yang 20%-nya itu kan di triwulan berikutnya. Maka pada triwulan keempat di tahun 2022 ya, akan ditagih pada triwulan 1 tahun 2023 karena akan masuk di tahun berikutnya. Karena triwulan 4 adalah penutup di tahun 2022. Maka kalau kita buat schedule penerimaan piutang dari data yang sudah kita hitung, nah di sini triwulan kolom pertama adalah triwulan 1, 2, 3, dan 4 dan total, kemudian masukkan penjualan kredit sesuai dengan data yang ada. Kemudian masukkan potongan penjualan atau diskonnya selama triwulan 1 sampai dengan 4. Kemudian piutang bersih adalah hasil dari perhitungan yang kita hitung mulai dari triwulan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian buat penerimaan piutang. Nah ini dimasukkan ya dari triwulan 1 berapa 15.421, tinggal rekan-rekan cocokkan datanya di sini ya. Ini kan dari triwulan 1 dengan 2 skema. Nah, ini sisanya di triwulan kedua dimasukkan di triwulan kedua. Nah, ini ya. Jadi yang tidak ada hanya di triwulan 1 ya. Di triwulan 2 kan ada pembayaran dari triwulan pertama yang belum lunas. Kemudian di triwulan ketiga ada yang di triwulan 2 ini. Nah, triwulan 4 kan sisanya masuk ke triwulan pertama tahun 2023 ya. Nah, masukkan semua. Kalau hasilnya sudah tepat, ini harusnya sama ya. Ini kalau dijumlahkan kan 81.893 ya, sesuai dengan total piutang bersih. Ditambah diskon, maka total keseluruhan adalah 82.720. 81.893 ditambah 827 adalah jumlah dari potongan penjualan menggunakan diskon triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Maka hasilnya harusnya 82.720. Itu ya rekan-rekan. Jika data yang tadi dihitung benar, maka hasilnya akan sama seperti itu. Kemudian
Setelah menyusun schedule akan diminta satu lagi adalah anggaran piutang. Maka kita perlu data schedule penerimaan piutang tadi. Nah, ini sudah saya copy paste ya. Tinggal masukkan ke sini. Ini piutang awal kan tidak ada dari tahun sebelumnya, maka triwulan 1 kosong. Triwulan 2 ada dari triwulan pertama 3.904, triwulan 3 4.080, triwulan 4 4.280. Kemudian masukkan tambahan piutang. Tambahan piutang adalah piutang bersih ya. Sama dengan piutang bersih. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi dari sini masuk ke 3 ini. Dari triwulan 1 sampai pada triwulan keempat. Kemudian jumlah piutang. Jumlah piutang adalah piutang awal. Nah, ini piutang awal ditambah dengan tambahan piutang. Artinya ini ditambah ini hasilnya akan masuk ke jumlah piutang. Kemudian penerimaan piutang sama dengan penerimaan piutang setiap triwulan. Nah, ini. Kan ada totalnya 15, 421, kemudian 20, 20, 20, 986. 21186. Masukkan semua sesuai dengan penerimaan piutang mulai dari triwulan 1 sampai dengan triwulan keempat. Nah, piutang akhir adalah sisanya tadi 20% dari piutang diterima pada triwulan berikutnya. Berarti di sini 3904 dari triwulan pertama ya. Kemudian triwulan kedua adalah 4080. Yang ketiga 4280 dan keempat adalah 4280. Masukkan semua. Ini adalah anggaran piutang. Jadi gitu ya rekan-rekan, kita perlu menghitung dulu penerimaan piutangnya, kemudian baru masuk ke dalam schedule penerimaan piutang, dan yang terakhir adalah anggaran piutang. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Bisa difahami rekan-rekan? Bisa, Bu. Bisa ya. Saya lanjut satu lagi ya rekan-rekan ya. Untuk anggaran kas. Baik, Bu. Baik. Nah, ini harusnya Vicon berarti masuk Vicon ke-7 ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita Vicon satu kali lagi terkait UAS ya. Nah, ini sebelum saya masuk menjelaskan sesi anggaran kas, tugasnya sudah dikerjakan belum rekan-rekan? Sudah, Bu. Punya saya sudah. Sudah ya, sudah di-submit ya. Karena sesi 15 adalah sesi terakhir ya, saya menerima tugas. Nah, untuk UASnya nanti saya jelaskan pada saat Vicon ya, di sesi 15. Baik, saya full screen kan dulu ini. Baik, kita masuk lagi ke sesi, ini harusnya di sesi 13 dan 14 ya. 13 itu hanya menjelaskan teori terkait definisi, kemudian 14 baru masuk ke dalam menghitung anggaran kas atau menyusun anggaran kas. Kita masuk dulu anggaran kas. Anggaran kas atau kas budget merupakan schedule yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Nah, periode penyusunan anggaran kas ini dapat disusun baik itu tahunan, triwulanan, bulanan, mingguan, atau bahkan harian. Adapun tujuan dari penyusunan anggaran kas di sini adalah kita untuk melihat taksiran posisi kas atau membuat taksiran posisi kas pada setiap akhir periode dari kegiatan operasi perusahaan, baik periodenya bulanan ataupun tahunan. Kemudian mengetahui apakah
perusahaan mengalami atau kondisinya kelebihan atau kekurangan kas ya yang terjadi pada periode tertentu. Kemudian merencanakan besarnya kas jika terjadi yang namanya defisit atau kekurangan. Kemudian menentukan besarnya kas untuk membayar dan kelebihan kas yang dapat digunakan atau untuk melakukan investasi. Kemudian mengetahui kapan waktunya suatu pinjaman atau kewajiban lain yang harus dibayar. Kemudian untuk manfaatnya adalah mengetahui posisi kas, kemudian mengetahui surplus atau defisit kas, untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit, kemudian mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan, serta mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah yang tentunya nanti kita apply atau kita implementasikan dalam studi kasusnya. Nah, di sini ada studi kasus dari PT AFL yang akan menyusun anggaran kas tahun 2012, rencana penerimaan dan pengeluaran kas selama 6 bulan, mulai dari Januari sampai Juni. Jadi ini ada perusahaan AFL yang akan menyusun anggaran kas mulai dari Januari sampai pada bulan Juni di tahun 2012. Nah, yang pertama ada rencana penerimaan, artinya penerimaan kas. Penerimaan dari penjualan yang dilakukan secara tunai sebanyak 25% dan secara kredit 75%. Nah, ini masih saling berkaitan ya. Tadi kita menghitung atau menyusun anggaran piutang. Nah, ini kita implementasikan lagi dalam menyusun anggaran kas. Nah, dari 75% itu penjualan kredit 60% diterima pada 1 bulan penjualan dan sisanya 2 bulan setelah penjualan. Jadi 60% misalkan dia dilakukan di bulan Januari, berarti 1 bulan penjualan, artinya di Februari, 2 bulannya di Maret, atau misalkan di Desember berarti di Januari, kemudian yang kedua di Februari, gitu ya. Nah, total penerimaan piutang bulan Januari dan Februari, nah ini sudah ditandakan bahwa bulan Januari dan Februari masing-masing 1.900.000 total penerimaan piutangnya ya. Januari 1.900.000 dan Februarinya 2.600.000. Adapun rencana penerimanya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rencana di sini besarnya penjualan, kemudian di sini ada penerimaan lain-lain. Kemudian rencana lain, saldo kas akhir pada bulan Desember tahun sebelumnya adalah 300.000. Jadi kalau ini kita akan menyusun anggaran tahun 2012, berarti 300.000 ini adalah saldo kas akhir pada bulan Desember tahun sebelumnya. Artinya di sini di tahun 2011 ya. Apabila terjadi defisit, perusahaan akan melakukan pinjaman ke bank. Jadi kalau terjadi defisit, perusahaan akan melakukan pinjaman ke bank pada permulaan bulan, misalkan di bulan Januari, artinya pengembalian juga pada permulaan bulan. Jadi pengembaliannya juga pada permulaan bulan dengan bunga sebesar 2%. Artinya dia akan menghitung bunganya di bulan tersebut. Jadi dia menerima langsung membayar bunganya di bulan tersebut. Jadi Januari dia minjam, maka di bulan Januari juga dia bayar bunga. Itu ya. Nah, pinjaman ke bank pada bulan Januari sebesar 1 juta dan bulan Februari sebesar 500.000. Pembayaran angsuran pinjaman tersebut akan dilakukan pada bulan April. Jadi dia mulai mencicil hutangnya di bulan April ya, sebesar 600.000, kemudian bulan Mei 300.000 dan sisanya artinya di bulan Juni akan dibayar 600.000. Kemudian di sini ada persediaan bersih kas sebesar 200.000.
Dari informasi data tersebut dapat disusun anggaran kas untuk bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2012 secara bertahap, yaitu anggaran kas untuk transaksi operasi atau transaksi usaha, transaksi finansial, dan transaksi secara keseluruhan. Jadi akan ada 4 ya. 4 susunan atau kita akan menyusun anggaran kas sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, yang pertama kita akan menghitung atau membuat penerimaan kas dari hasil penjualan tunai dan pengumpulan piutang dari penjualan kredit bulan Januari sampai dengan Juni 2012. Nah, kita buat dulu total penjualan sesuai dengan data yang ada mulai Januari sampai dengan Juni. Kemudian catatkan penjualan tunainya sebesar 25%. Artinya 25% dari 4 juta. 1 juta. Dari 5.500.000, 1.375 sampai pada bulan Juni 1.625. Jika sudah, kita lanjut ke penjualan kredit. Sisanya adalah 75%. Artinya 75% di sini dari 4 juta, 3 juta. Februari 4.125 sampai pada bulan Juni 4.875. Nah, kemudian kita diminta untuk menyusun penerimaan piutang. Jadi anggaplah ini seperti schedule penerimaan piutangnya ya. Skemanya adalah 60% dari penjualan kredit dan 40% dari penjualan kredit. Nah, 60% ini di bulan berikutnya, 40% 2 bulan ya. Apa tadi? Saya lihat tadi 2 bulan berikutnya ya. Nah, ini. 2 bulan setelah bulan penjualan. 2 bulan setelah penjualan. Kemudian ada catatan di mana bahwa total penerimaan piutang bulan Januari Februari itu sudah ada ya, sudah dimasukkan datanya, yaitu di bulan Januari adalah 1.900.000 dan Februari 2.600.000. Anggap ini enggak ada ya. Ini kan saya blok ya, artinya kan memang harusnya kosong gitu ya, karena dia sudah diketahui total piutang. Total penerimaan piutang Januari 1.900.000, Februari 2.600.000. Nah, kemudian kita hitung nih. Penerimaan piutang 60% dari penjualan kredit. Artinya kan kita tidak perlu mengisi di bulan Januari 60% dan 40%-nya karena sudah ada total piutang. Namun di Februari kita perlu menghitung karena kan total piutangnya 2.600.000 gitu. Berarti kalau kita lihat 2 bulan setelah bulan penjualan 60%, artinya di sini kita hitung Februari itu kan 60% kali 3 juta, 2 bulan setelah bulan penjualan. Jadi di sini kali 60% maka hasilnya 1.800.000 ya. Kemudian karena dia menerima total piutang itu 2.600.000, maka kita lihat 60% 1.800.000, sisanya berapa untuk melengkapi 2.600.000? Ini 800. Itu ya. Nah, kalau ini kan 1.900.000 itu dari penjualan total piutang atau penerimaan dari Januari. Kita masukkan saja di sini 40% ya. Dari 3 juta adalah 1.900.000. Kemudian kita selesaikan dulu yang 60%. Nah, di bulan Maret artinya 2475 berarti dari mana 60% ini dikalikan dengan 4125 sama dengan 2475. Lanjut semuanya terusnya ya dari sini ke sini. Kemudian ini ke sini baru ke sini sampai selesai di bulan Juni. Ini rekan-rekan bisa hitung lagi ya, benar atau tidaknya nilainya. Nah, kemudian setelah Januari Februari kita lanjut ke bulan Maret. Kan ini sudah ada datanya. Maret
1.200.000. Artinya 40% dari 3.000. Ke sini. Nanti 4125 ke 1650, 4.200.000 ke 1680 sampai nanti 1560 dari 3.900. Maka jika semua sudah terisi dari Januari sampai bulan Juni, dijumlahkan semuanya. Ini tidak perlu lagi dihitung, hitung dari sini. Dari bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Jika sudah, hitung total kas masuk. Artinya kita menghitung dari tunai, total penjualan tunainya ditambah dengan total piutangnya. 1 juta ditambah 1.900.000. 1.375.000 ditambah 2.600.000 sampai pada nanti di sini 1.625.000 ditambah dengan 4.260. Maka masuk di sini dicatatkan total kas masuk atau kolom 2, ini kan 1 2 ini 2 ditambah kolom 6. Itu ya. Nah, ini jika sudah selesai tabel 1 kita lanjut ke tabel 2. Tabel 2 adalah anggaran transaksi operasi bulan Januari sampai dengan Juni, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi kalau kita sudah hitung tadi rencana penerimaan mulai dari penjualan tunai, penerimaan piutang, masukkan penerimaan lain-lain. Ini kan ada datanya. Nah, ini ya. Penerimaan lain-lain. Ini masukkan sebagai penerimaan di tabel penerimaan. Nah, kalau ini pengeluaran artinya masukkan data-data terkait pengeluaran. Di sini ada pembelian bahan mentah, kemudian pembelian bahan penolong, pembayaran gaji, transport, dan administrasi. Masukkan. Jadi ini penerimaan. Kemudian ini pengeluaran. Nah, dari sini kita akan lihat apakah perusahaan mengalami defisit atau surplus. Artinya kalau surplus jika penerimaan, artinya penerimaan ini lebih besar daripada pengeluaran. Kalau defisit, ya kebalikannya, artinya penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, kalau kita lihat di Januari, ini kan datanya sudah kita masukkan. Jumlah penerimaannya 3.300.000, sedangkan pengeluarannya 4.350.000. Nah, dari sini kita lihat bahwa penerimaannya lebih kecil. Maka pada bulan Januari perusahaan mengalami yang namanya defisit. Nah, ini ditandai dengan kurung ya. Minus artinya 1.050.000. Kemudian di bulan Februari minus 475 karena pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, selanjutnya di bulan Maret, April, Mei, Juni baru dia surplus. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada bahwa jika perusahaan mengalami yang namanya defisit, maka apa tadi? Maka perusahaan akan melakukan pinjaman. Maka perlu dibuat anggaran transaksi finansial, penerimaan pinjaman dan pengembaliannya. Jadi tabel 3 adalah anggaran transaksi finansial bulan Januari sampai Juni. Kita catatkan dulu saldo kas awal bulan. Dari data saldo kas akhir pada bulan Desember tahun sebelumnya, artinya 2011 adalah 300.000 ya. Kemudian karena pada bulan Januari perusahaan mengalami defisit, maka dia akan melakukan pinjaman yang mana tadi sudah dicatatkan bahwa penerimaan pinjaman di bulan Januari adalah 1 juta. Maka di sini dicatatkan 1 juta. Kemudian pembayaran angsuran dilakukan di bulan Januari? Tidak. Catatannya adalah pembayarannya akan dilakukan di bulan April. Maka pembayaran angsuran di bulan Januari belum ada. Sehingga kas yang tersedia adalah 1.300.000. Kemudian perusahaan mengalami surplus artinya defisit yaitu 1.050.000.
Dan di bulan Januari tersebut ketika perusahaan melakukan pinjaman atau menerima pinjaman, maka bunganya akan dibayarkan di bulan yang sama perusahaan mendapatkan pinjaman tersebut. Artinya kita hitung pembayaran bunga 2% dari 1 juta, yaitu 20. Atau dari 1.000 ini 20.000 ini. Kalau dari 1.000 berarti 20. Maka saldo kas akhir bulan Januari berapa? Kita kurangi 1.300.000, kurangi 1.050.000, kurangi 20. Maka ada 230. Untuk saldo kas akhir bulan. Sisa pinjaman kumulatif karena dia baru mendapatkan 1 kali pinjaman, maka 1 juta. Nah, Februari sebetulnya langkah-langkahnya sama, hanya nanti perbedaannya perhitungan dari sini ya, pembayaran bunga ya. Kemudian nanti dari pembayaran angsuran yang akan merubah total sisa pinjaman kumulatif dan saldo kas akhir bulannya ya. Kita lihat di bulan Februari, karena ini kan saldo kas akhir bulan Januari masuk ke saldo awal bulan Januari. Di bulan Februari, perusahaan akan menerima pinjaman yang kedua, yaitu sebesar 500.000. Pembayaran angsurannya belum ada, kas yang tersedia berubah menjadi 730. Karena perusahaan mengalami defisit, maka dikurangi 475 dan dikurangi dengan bunga. Ini bunganya berubah menjadi 30, ada yang tahu nggak? Kan awalnya 20 ya. Kemudian karena dia menambah pinjamannya 500, jadi 1.500.000 dikalikan 2%-nya. Menjadi 30. Sehingga saldo kas akhir bulan adalah 225. Sisa pinjaman kumulatif berubah menjadi 1.500.000. Artinya 1 juta ditambah 500. 1.500.000. Di bulan Maret, perusahaan tidak lagi menerima pinjaman ya. Saldo kas awal bulan naik dari saldo kas akhir bulan Februari. Penerimaan pinjaman tidak ada, pembayaran angsuran juga belum, maka kas yang tersedia adalah 225. Sudah mengalami surplus 825, berarti hanya dikurangi dengan pembayaran bunga. Ini pembayaran bunga masih sama, 1.500.000 dikalikan 2% ya, 30. Artinya saldo kas akhir bulan 1.020. Sisa pinjaman kumulatif masih tetap sama karena belum membayar ya, belum dicicil pembayaran pinjamannya. Maka dari saldo kas akhir bulan naik menjadi saldo kas awal bulan April. Nah, di bulan April inilah perusahaan melakukan pembayaran angsuran 600.000. Maka kas yang tersedia dari saldo kas awal bulan dikurangi dengan pembayaran angsuran berubah menjadi 420. Ada surplus 20. Kemudian pembayaran bunga berubah menjadi 18 karena 1.500.000 ini dikurang 1.020, 900 ya. Jadi 900 kalau nggak salah. Bukan 1.020. 1.500.000 dikurangi 600, maka ada 900 ya. 900 kali 2%. 18. Benar enggak? Ya, jadi 18, kemudian saldo kas akhir bulannya 422. Sisa pinjaman kumulatif ya ini 900. Kemudian di bulan Mei, ini kan akhir bulan naik menjadi awal bulan. Kemudian dilakukan pembayaran lagi 300, maka dari 600 dikurangi 900 dikurangi 300 jadi 600 ya. Kemudian kas yang tersedia 122, surplus 570, maka berubah lagi nih pembayaran bunganya 2% dikalikan 612. Saldo kas akhir bulan 680. Nah, sisa pinjaman kumulatifnya berubah menjadi 600 karena sudah dibayar 300. Nah, di bulan Juni dilunasi semua ya. Ini kan dari sini, kemudian 600 dibayarkan pembayaran angsurannya. Kas yang tersedia sisa 80, ada surplus di bulan Januari
Kemudian karena sudah lunas, maka tidak ada pembayaran bunga di bulan Juni. Maka sisa saldo kas akhir bulannya adalah 615. Nah, untuk pinjaman kumulatif menjadi 0 karena sudah dibayarkan semua. Nah, ini selesai untuk tabel 3, yaitu terkait penerimaan pinjaman dan pengembaliannya. Lalu anggaran kas finalnya, kita masukkan semua data yang ada dari tabel 1, kemudian tabel 2, tabel 3. Semua masukkan ke dalam anggaran kas final. Saldo kas awal bulan kan sudah ada di tabel 3 ya. Rencana penerimaan, penjualan tunai, penerimaan piutang, ini ada tabel 1, tabel 3, tabel 2 semua masuk. Rencana pengeluaran pun sama. Jadi saldo kas awal bulan sampai pada saldo kas akhir bulan. Datanya sudah ada, tinggal dimasuk. Berarti selesai nih anggaran kas ya. Oke. Silakan jika ada pertanyaan terkait materi sesi ini, digabung ya, sesi 13 dan materi minggu ini. Nanti di hari Rabu ya terkait tabel-tabel ini, bagaimana menyusun anggaran kas. Jadi sesi 13, 14 sudah selesai. Tinggal satu lagi ya, sesi 15. Nah, itu minggu depan akan saya insya Allah kita akan vikon lagi untuk vikon terakhir ya di semester ini sebelum kita melanjutkan ke pekan ujian akhir semester. Bagaimana rekan-rekan, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Yang lain? Baik, kalau begitu berarti selesai vikon kita. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya tutup ya rekan-rekan untuk vikonnya. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Insya Allah minggu depan ya kita ketemu lagi untuk vikon. Sebagai penutup, salam sehat untuk semuanya. Insya Allah jaga kesehatan karena UAS sudah dekat. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Karena untuk lulus di semester ini mata kuliah anggaran bisnis perlu ada nilai tugas, kemudian UTS, dan nilai UAS. Itu ya rekan-rekan, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, terima kasih. Bu. Sama-sama.